Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah. Sudah sarapan? Minum susu sudah? Susu apa ini? Indomil. Bukan susu Capnona? Bukan. Indomil ya? Ya. Baik anak-anak. Nah, sebelum kita mulai, kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama-sama dengan membaca surat Al-Fatihah. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Al-Fatihah. Terima kasih banyak. Selanjutnya, ya, sebelum kita memasuki melangkah lebih jauh lagi pada materi kali ini, nah sebelumnya saya akan memberikan motivasi kepada kalian bahwa dalam kehidupan sehari-hari ini, nah ini kita tidak lepas daripada Al-Quran, karena semua yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari itu sudah diatur di dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini sangat penting sekali, utamanya mempelajari tentang pokok isi kandungan Al-Quran. Ya, oke, semangat ya hari ini ya. Oke, semangat lagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Lagi, semangat lagi. Pagi. Alhamdulillah. Luar biasa. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Wah, luar biasa ini semangatnya. Baik, selanjutnya saya akan absen dulu ini daftar hadir, barangkali ada yang tidak hadir ya. Ya. Ridwan ada? Ada, ya. Oke, Ivan ada? Ada. Nadia ada? Mimi? Ada. Miftah? Ada, ya. Kemudian Sofia? Gak ada ya? Gak ada kayaknya ya? Oh ada. Oh, ternyata nyelempit di belakang. Kemudian Irma ada? Ada. Sherly ada? Ada. Terus Vicky ada? Ada. Tampaknya ada semua ya? Ya, karena bangkunya ini sudah sesuai dengan hitungan dan sudah terisi semua kayaknya. Nah, dan yang laki cakep-cakep, yang cewek kayaknya juga cantik-cantik. Ini kayaknya mandi semua tadi ya. Ya, ada yang tidak mandi? Hah? Gak ada ya? Mandi semua ya? Ya, harus mandi biar tidak terkena virus corona ya. Karena sekarang virus corona ada di mana-mana. Oke, selanjutnya sebelum kita mulai materi hari ini, saya ingin mengingatkan kalian tentang materi yang sebelumnya yang sudah kita lewati. Kira-kira masih ingat? Masih ingat? Masih ya? Oke. Kemarin kita mempelajari tentang apa? Pokok isi kandungan Al-Quran ya. Pokok isi kandungan Al-Quran. Oke, kira-kira ada yang ingat apa saja pokok isi kandungan Al-Quran itu? Nomor 1 apa? Akidah. Apa akidah itu? Ya. Kepercayaan atau keyakinan. Oke, yang nomor 2 apa? Ibadah. Nomor 3? Akhlak. Nomor 4? Hukum. Nomor 5? Sejarah. Nomor 6? Ilmu pengetahuan. Nomor 7? Ya ada, cuma 6 ya. Ya, kalau ilmu pengetahuan itu apa kira-kira? Apa ilmu pengetahuan? Ilmu pengetahuan. Ilmu yang menerangkan tentang sains atau suatu ilmu yang potensial untuk dikembangkan. Ya, kira-kira saya kira sudah masih ingat semuanya ya. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan bisa ingat hatta yaumil qiyamah ya. Ya, sampai hari kiamat. Oke, selanjutnya kan materi kita pada hari ini adalah perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran ya. Jadi materi kita pada hari ini adalah perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran. Nah, kaitannya dengan yang kemarin, kalau kita kemarin itu mempelajari tentang pokok isi kandungan Al-Quran, nah sekarang bagaimana pokok isi kandungan Al-Quran ini bisa diamalkan oleh kita. Nah, makanya kita
kali ini mempelajari tentang perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran. Oke, sebelumnya saya jelaskan dulu tujuan dari pembelajaran pada pagi hari ini. Bisa dilihat di slide ya, di papan proyektor situ ya. Tujuannya yang pertama adalah para siswa ini bisa mengetahui perilaku yang mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Jadi kalian setelah belajar ini, kalian dituntut agar kalian nih tahu perilaku apa sih, contoh perilaku apa yang mengamalkan pokok isi ajaran Al-Quran. Nah, kemudian yang kedua, tujuannya adalah siswa bisa memaparkan perilaku mengamalkan pokok ajaran Al-Quran. Paham ya? Nah, yang pertama, kamu bisa menyebutkan contoh perilaku mengamalkan Al-Quran. Kemudian yang nomor dua, siswa bisa memaparkan perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran. Oke anak-anak, saya punya video ya, film ya. Nah, nih saya setelkan, lihat di monitor ya. Oke, tuh perhatikan. Nah, oke, sudah ya. Nah, dari video yang kalian lihat barusan, apa kira-kira? Ayo, apa? Video barusan itu tentang apa? Tentang kisah Luqman Hakim. Artinya apa ini? Artinya di dalam Al-Quran itu ada kisah orang terdahulu, yaitu Luqman Hakim. Nah, ini apa? Harus kita benarkan sebagai bentuk perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran. Oke. Nah, selanjutnya materi kita adalah perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran. Kira-kira ada yang tahu nggak perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran itu apa saja? Yang pertama misalkan apa? Ada yang tahu? Ya. Menjalankan agama dengan ikhlas. Menjalankan agama dengan ikhlas. Saya tulis ya di sini ya. Menjalankan apa? Agama dengan ikhlas. Menjalankan agama dengan ikhlas. Ini artinya apa? Di dalam agama itu ada ajaran-ajarannya. Nah, ini contoh perilaku mengamalkan ajaran Al-Quran, yaitu menjalankan ajaran agama. Seperti apa? Sholat, terus puasa, apalagi? Zakat, terus haji, apalagi? Sholat, puasa ya, haji, umroh dan sebagainya, yang lain-lainnya. Nah, itu kalau kita bisa mengamalkan ajaran-ajaran agama seperti ini, seperti sholat, puasa dan sebagainya, berarti kita mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, apa? Ada yang tahu? Yang kedua apa? Mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Nah, bisa dilihat di slide-nya ini. Nah, mengamalkan hukum yang ada di dalam Al-Quran. Kira-kira kamu tahu nggak hukum yang ada di dalam Al-Quran itu? Yang kamu tahu ada hukum apa di sana? Hukum pernikahan. Apalagi? Yo. Hukum tentang zina. Nah, mengamalkan hukum ya. Hukum apa lagi? Hukum zakat ya. Hukumnya zakat. Hukum apa mana? Hukum apa lagi? Puasa dan sebagainya ya. Nah, ini kita harus mengamalkan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, seperti hukum nikah, hukum zina, hukum apa, itu kita harus amalkan itu sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Quran. Nomor 3, ada yang tahu? Apa lagi? Apa yang nomor 3? Giat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan. Nah, karena di dalam Al-Quran itu ada ajaran Al-Quran yang berupa ilmu pengetahuan, maka kita bentuk pengamalannya apa?
Ya menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Qur'an. Seperti ilmu apa yang ada di dalam Al-Qur'an kira-kira? Ayo, ilmu apa? Ilmu apa? Ilmu apa? Tajwid. Ilmu tajwid. Ilmu apa lagi? Fikih. Apa lagi? Kisah-kisah ya, sejarah ya. Sejarah. Terus apa lagi? Banyak ya. Banyak. Jadi sangat banyak sekali. Nah, jadi yang ketiga adalah giat ilmu pengetahuan. Giat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan. Oke, yang nomor 4 adalah apa nomor 4? Nomor 4? Membenarkan seluruh berita yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, ini bisa dilihat di apa namanya di slide ini. Ya. Nah, tadi kamu sudah nonton video apa tadi? Luqman Hakim ya. Nah, nonton videonya Luqman Hakim. Bagaimana kisahnya Luqman Hakim ini? Tadi. Itu artinya apa? Ketika kamu menonton begitu itu kalau kamu mengamalkan ajaran Al-Qur'an, berarti kamu bagaimana bentuk pengamalannya? Membenarkan kisahnya Luqman Hakim tadi itu. Itu sudah sebagai bentuk pengamalan. Nomor 5. Apa? Menjadikan Al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum. Artinya apa? Artinya Al-Qur'an ini adalah satu-satunya sumber hukum dari berbagai hukum. Artinya hukum-hukum semuanya itu sumbernya dari Al-Qur'an, bukan dari mana-mana. Nah, ini kamu harus kalau kamu mengamalkan Al-Qur'an, ya kamu harus menjadikan Al-Qur'an itu sebagai satu-satunya sumber hukum. Nomor 5. Nah, nomor 4 tadi apa? Membenarkan kisah ya. Nah, nomor 6 sekarang. Ya. Nomor 6. Berusaha mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an. Mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an. Itu yang nomor 6, yang terakhir. Jadi bentuk pengamalan atau perilaku mengamalkan pokok ajaran Al-Qur'an adalah mengamalkan isi ajaran Al-Qur'an. Apa saja isi ajaran Al-Qur'an? Ya, yang kemarin itu berapa? 6 ya. Apa saja? Pada akhlak, hukum, sejarah, dan ilmu pengetahuan. Oke, paham ya kira-kira? Oke, kalau sudah paham, kalau sudah paham, saya ada sedikit kuis ya. Yang bisa jawab langsung angkat tangan saja ya. Oke. Nah, siapa cepat dia dapat ya. Siapa cepat dia dapat. Hadiahnya HP. Nih. Kuisnya cuma 1 kali karena hadiahnya HP ya. Bawa pulang nanti. Nyampe di rumah kembalikan lagi ya. Oke. Hadiahnya HP. Oke. Siapa yang bisa menyebutkan perilaku mengamalkan ajaran Al-Qur'an? Ayo siapa? Ayo ngacung. Loh, kalau nggak ada yang ngacung ini tak ambil sendiri ini. Ayo ngacung, siapa? Siapa cepat dia dapat. Ayo, ini. Ayo. Nah, ini. Ya, 1, menjalankan agama dengan ikhlas seperti sholat, puasa dan sebagainya. Apalagi? Mengamalkan hukum. Terus giat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan. Oke, benar apa salah? Benar ya. Wah, alhamdulillah. Nih, HP-nya dibawa pulang ya. Wah, luar biasa ini dapat HP ini ya. Tepuk tangan dulu nih. Yuk. Nah,
Oke, saya kira ini kuisnya cukup ini dulu. Nah, sekarang saya ingin tahu kalian sudah benar-benar paham apa tidak ya. Ini saya punya soal, dikerjakan ya. Waktunya 15 menit dari sekarang. Ini soalnya. Nah, oke. Ya. Yang laki-laki? Nih. Sudah dapat semua? Sudah dapat semua? Ya, oke. Kalau sudah dapat silakan dikerjakan 15 menit. Kurang 1 menit. Ya, dikumpulkan. Waktunya sudah habis. Silakan dikumpulkan. Ayo. Mana dikumpulkan? Ayo. Ya. Mana lagi? Oh ya. Oke, nanti saya koreksi ya. Nah, hadiahnya. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kalau memang sudah paham, nah itu nanti saya koreksi ya, dikoreksi. Nah, kemudian saya ingin kalian mendiskusikan apa yang sudah saya jelaskan tadi itu, cuman didiskusikan di rumah. Nah, saya bentuk kelompok ini, kelompok 1 yang bangku bagian barat ini ya. Nah, kelompok 2 yang tengah, nih ya, yang tengah. Kelompok 3 yang bagian timur. Oke? Diskusikan. Ini kan ada 6, berarti 2-2. Satu kelompok mendiskusikan 2. Kelompok 1 1-2, kelompok 2 3-4, dan kelompok yang timur kelompok 3 poin 5 dan poin 6. Oke, sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, nah sebelum saya tutup, kira-kira apa kesimpulan dari apa yang sudah saya jelaskan tadi? Apa kesimpulannya? Ayo, Mimi. Apa kesimpulannya tadi? Dari materi yang sudah saya jelaskan ini. Apa kesimpulannya? Yuk. Jangan lama-lama. Ini waktunya sudah mau habis. Apa kira-kira kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Menjalankan ajaran agama. Terus mengamalkan hukum. Oke, ada yang lain mungkin? Ini? Giat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan. Terus yang nomor 4 apa? Ini? Apa nomor 4? Nomor 4? Membenarkan seluruh berita yang ada di dalam Al-Quran atau kisah-kisah. Nomor 5? Nomor 5 yuk, Wan. Menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya hukum. Nomor 6, berusaha mengamalkan ajaran Al-Quran. Oke, itu jadi inti dari materi kita hari ini. Kesimpulannya, perilaku mengajarkan pokok ajaran Al-Quran itu yang pertama adalah menjalankan ajaran agama dengan ikhlas. Kedua, mengamalkan hukum dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran dengan ikhlas. Nomor 3, giat menggali dan mempelajari ilmu pengetahuan. Nomor 4, membenarkan apa? Kisah-kisah atau berita-berita yang ada di dalam Al-Quran. Nomor 5, menjadikan Al-Quran sebagai satu-satunya sumber hukum. Nomor 6, berusaha mengamalkan seluruh ajaran Al-Quran. Yaitu materi kita, inti atau kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Oke, ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Gak ada? Gak ada, oke. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang atau materi kita yang selanjutnya adalah manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Nah, ini mudah-mudahan kita masih diberikan umur panjang
sehingga bisa bertemu kembali dan bisa belajar kembali. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, terima kasih banyak atas kesempatannya semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.